Luar biasa, Erick Thohir resmi perkenalkan dua pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia. Akui sudah dihubungi PSSI, penyerang tajam Liga Belanda ini OTW gabung skuad Garuda. Asnawi Mangkualam tunjukkan kualitasnya di Liga Thailand. Bikin heboh supporter timnas Indonesia. Manusia 260M kirim kode gabung skuad Garuda. Kelvin Verdong ungkap bobroknya wasit Timur Tengah. Luar biasa, ini dia perjanjian khusus Sintayong dan Erick Thohir. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan dua calon pemain baru timnas Indonesia Putri, yaitu Estella Laufati dan Noalea Tomu. Estella Laufati dan Noalea Tomu menjadi dua pemain putri pertama yang akan menjalani proses naturalisasi demi mendapatkan paspor Indonesia. Keduanya memang bukan nama baru karena sempat bergabung dengan tim asuhan Satoru Mochizuki pada Juni lalu. Dengan bertemu Erick Thohir, keduanya pun akan memulai proses naturalisasinya. Estella Laufati dan Noalea Tomu pun berfoto dengan Erick Thohir dengan gaya mengepal tangan. Estella Laufati sendiri mengaku senang karena sudah menunggu momen ini tiba. Dia pun berharap segera debut dengan timnas Indonesia Putri. Saya sangat senang, sangat antusias karena saya sudah lama menunggu. Saya berharap kita bisa mencapai sesuatu dengan tim, mungkin masuk ke Piala Dunia suatu saat nanti, ujar Estella. Penyerang PTC Arhem Miliano Jonathans mengonfirmasi bahwa dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Miliano sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Dia merupakan pemain yang berposisi sebagai winger dan memiliki catatan yang cukup solid di kasta kedua Liga Belanda. Dari 10 penampilan, dia mencatatkan 6 gol dan 2 assist. Ini bisa jadi solusi bagi lini depan skuad Garuda yang saat ini butuh striker tajam di lini depan. Miliano Jonathans menjelaskan komunikasi dengan PSSI sudah dilakukan. Dia menyambut baik tawaran untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun untuk saat ini dia baru kembali setelah mengalami cedera panjang. Ayah saya telah dihubungi oleh PSSI. Walaupun saya masih fokus pemulihan, tapi saya bisa katakan bahwa pembicaraan cukup positif. Saya sangat senang dengan semua dukungan yang saya dapatkan dari Indonesia. Apalagi saya masuk dalam nominasi pemain terbaik minggu ini. Saya berharap bisa mendapatkannya, ujar Miliano Jonathans. Sementara itu, Miliano dengan tegas siap bergabung dengan skuad Garuda. Menurutnya ini jadi kesempatan besar untuk berada di timnas dan memberikan kontribusi. Apalagi pasukan Sintayong dalam jalur yang tepat dan menunjukkan perkembangan signifikan saat ini. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kembali membuktikan kualitasnya di panggung Liga Thailand. Dalam laga kontra Nikon Ratchasima Sabtu kemarin, bek kanan energik ini berhasil mencetak gol kemenangan yang membawa Port FC meraih 3 poin penuh. Gol yang dicetak pada menit ke-79 tersebut menjadi jawaban telak bagi para kritikus yang menyoroti penampilannya saat membela timnas Indonesia. Dengan tenang, Asnawi memanfaatkan umpan matang dari Kevin Deromram untuk merobek gawang lawan. Kemenangan dramatis ini sekaligus membawa Port FC naik ke posisi runner-up klasemen sementara Liga Thailand. Performa apik Asnawi tentu menjadi suntikan semangat bagi tim dan para pendukungnya. Dengan catatan 10 penampilan dan 714 menit bermain musim ini, Asnawi telah menjadi salah satu pemain kunci di skuad Port FC. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang membuat pelatih sangat mengandalkannya. Gol yang dicetak Asnawi tidak hanya membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Pemain 260M yaitu Pascal Struijk kembali hangat diperbincangkan publik sepak bola tanah air. Bek tengah Leeds United ini terus dikaitkan dengan potensi membela timnas Indonesia, apalagi baru-baru ini dia sudah kasih kode. Lewat komentarnya yang menyebut Joel Piroe sebagai penyerang Indonesia, Pascal Struijk seolah mengirimkan kode rahasia yang mengundang spekulasi mengenai potensi dirinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Balasan Joel Piroe sendiri tak kalah menarik. Dia menyebut Indonesia is calling kepada Pascal Struijk yang semakin mematik rasa penasaran publik.
Ya, Pascal Struijk sendiri pernah membela timnas Belanda U17 sebanyak 3 kali pada tahun 2016. Sebelumnya, media ternama Belanda Football Primer menyebut Pascal Struijk sebagai salah satu pemain top dunia yang berhak memperkuat skuad Garuda. Pascal Struijk memang telah mengakui memiliki darah Indonesia yang mengalir dari kakek neneknya. Meski begitu, ia pernah menyatakan belum tertarik dinaturalisasi. Namun, peluang untuk melihatnya berlaga dengan seragam merah putih tetap terbuka lebar. Pernyataan ini tentu saja membuat para penggemar sepak bola tanah air semakin antusias. Meski lahir dan besar di Eropa, Pascal Struijk mengaku memiliki rasa ketertarikan yang cukup kuat terhadap Indonesia, meskipun tidak memiliki ikatan langsung dengan masyarakat Indonesia. Saya akui kadang begitu merindukan Indonesia, kadang pula tidak. Padahal walau hubungan Indonesia saya hanya dari keluarga saja, saya tak pernah memiliki ikatan langsung dengan orang-orang di Indonesia, ungkap Pascal Struijk. Ketertarikan Struijk terhadap Indonesia ini tentu saja semakin memperkuat harapan para penggemar sepak bola tanah air untuk melihatnya bermain dengan seragam merah putih. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk curhat ke media Belanda soal ulah wasit saat lawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, timnas Indonesia hanya meraih hasil imbang ketika bertandang ke markas Bahrain. Hasil tersebut memang tidak buruk, tapi menyisakan pahit mendalam. Penyebabnya adalah timnas Indonesia kebobolan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir. Ada peran wasit yang membuat Bahrain mencetak gol balasan. Bagaimana tidak, skuad Garuda sejatinya unggul 2-1 sampai injury time yang seharusnya habis di menit ke-96. Akan tetapi, wasit justru memilih melanjutkan pertandingan. Apesnya Bahrain mencetak gol pada menit ke-99. Menurut Verdonk, wasit membiarkan pertandingan terus berjalan sampai Bahrain berhasil mencetak gol. Namun, ia juga menyebut timnas Indonesia kurang beruntung dan main buruk. Pertama, kami bermain buruk melawan Bahrain. Wasit di sana juga tidak bagus. Saya kira ada tambahan waktu 6 menit dan mereka mencetak gol di menit ke-99. Sepertinya wasit membiarkan permainan berlanjut hingga Bahrain mencetak gol. Kami kurang beruntung dalam hal itu, tapi kami sendiri juga tidak bagus, ungkap Kelvin Verdonk. Pelatih timnas Indonesia Sintayong rupanya mempunyai sebuah perjanjian dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Perjanjian itu yakni Sintayong wajib datang langsung ke pertandingan Liga 1. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Arya menjelaskan, Erick Thohir meminta itu agar Sintayong mempunyai kedekatan dengan para pemain Liga 1 dan pelatih klub Liga 1. Dalam beberapa pekan terakhir, juru taktik asal Korea Selatan itu aktif untuk datang langsung ke pertandingan Liga 1. Biasanya Sintayong hanya meminta asisten pelatihnya di timnas Indonesia untuk datang ke pertandingan Liga 1. Yang pasti Pak Erick Thohir itu salah satu permintaannya adalah Sintayong harus turun ke bawah dan melihat permainan di Liga 1. Sintayong juga harus banyak berkomunikasi dengan pelatih. Ini juga bagian dari satu perjanjian antara Pak Erick Thohir dengan Sintayong, ujar Arya Sinulinga. Arya mengungkapkan ada maksud dan tujuan Erick Thohir meminta Sintayong datang ke pertandingan Liga 1. Erick Thohir ingin komunikasi Sintayong dengan pelatih Liga 1 berjalan lancar. Dengan hadir secara langsung, pasti itu akan membantu Sintayong untuk mencari pemain-pemain terbaik buat timnas Indonesia. Apalagi, sebentar lagi timnas Indonesia akan bertanding di ASEAN Cup 2024 alias Piala AFF 2024. Sintayong membutuhkan banyak pemain Liga 1, sebab Sintayong tidak akan memanggil para pemain abroad karena ASEAN Cup 2024 bukan agenda resmi FIFA.